Bismillah. Sudah? Kita mulai ya. Rizqan thayyiban. Bismillah. Ibu kelihatan ini, Bu? Oh, belum saya tulis dah kelihatan. Rizki terbaik. Bismillah. Rizki terbaik. Rizqan thayyiban. Ya, rizqan thayyiban. Yang kita bahas pertama adalah pengertian rizki terlebih dahulu. Definisi rizki itu apa? Awas, jangan kita jauh-jauh bahas, kita sendiri tidak paham apa itu rizki. Dan ini kebiasaan ulama kita, kalau ingin menerangkan sesuatu, itu biasa dibuka dengan definisi terlebih dahulu. Jelas ya? Baik. Kedua, baru kita berbicara ragam atau jenisnya. Ragam rizki dalam Al-Quran. Seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan keterangan tentang rizki dalam Al-Quran, juga nanti seperti apa Nabi SAW menjelaskan keterangan-keterangan rizki yang dimaksudkan dalam sunnahnya. Sudah? Baik. Satu, definisi. Apa itu rizki? Apa itu rizki? Bapak dan Ibu, makna rizki, kata Ibnu Manzur. Ibnu Manzur itu salah satu pakar bahasa Arab, kelahiran Libya, ada yang menyebutkan Tunisia, dari Afrika Utara. Ya, sudah. Beliau berasal dari Afrika Utara, kemudian orangnya jenius. Mengumpulkan kurang lebih 7 kitab sumber utama di bahasa Arab, dirangkum menjadi satu. Diteliti satu-satu oleh beliau, 1, 2, 3, 4 dari semua sumber itu, bagaimana orang Arab melafadzkan setiap kalimat Arab lewat lisannya. Setelah beliau teliti itu, dikumpulkan jadi kitab, jadi buku, diberi nama Lisanul Arab, lisannya orang Arab. Maksudnya kalau orang Arab mengucapkan dengan lisannya seperti ini maknanya. Ini diantara kitab referensi terbaik untuk meneliti makna-makna kata dalam bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu ingin mencari makna-makna kata dalam bahasa Arab, silahkan Anda bisa rujuk diantaranya kitab namanya Lisanul Arab. Lisanul Arab. Ini referensi yang paling utama. Nanti ada yang lain, Al-Misbahul Munir, Al-Mukhtarus Sihah, ada banyak. Ya, tapi ini diantara yang paling favorit diantara para penuntut ilmu. Kata rizki, ini kata yang sangat diketahui, yang terbagi pada 2 bagian. Rizki itu asalnya segala yang diterima untuk dinikmati. Segala yang diterima atau didapatkan, diterima atau didapatkan untuk dinikmati. Atau bisa juga diartikan yang menghasilkan kenikmatan. Boleh. Kalau dapat nikmat tuh perasaannya senang tidak? Senang. Bahagia tidak? Bahagia. Nah, umumnya segala yang menghasilkan kenikmatan itu selalu disandingkan dengan perasaan bahagia dan rasa senang. Di setiap Anda mendapati sesuatu yang dengan itu Anda merasa nikmat, bahagia, senang, itu yang disebut dengan rizki. Paham sampai sini? Baik. Saya ulang. Kalau Anda dapat mobil baru, senang tidak? Rizki. Anda dapat snack pagi ini, senang tidak? Senang. Alhamdulillah. Anda dapat minuman pagi ini, senang tidak? Senang. Anda bahagia hari ini, senang tidak? Baik. Anda tenang hari ini, senang tidak? Saya ulang. Anda dapat mobil baru hari ini, tenang tidak? Senang tidak? Anda tenang hari ini, senang tidak? Pilih mana? Dapat mobil tapi gelisah, atau tidak dapat mobil tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga, enggak saya kasih. Saya ulang. Pilih mana? Dapat mobil tapi gelisah, atau tidak dapat mobil tapi tenang? Pilih mana? Masa? Di luar tuh udah istikharah dulu, bisa enggak katanya? Baik. Lihat sini.
Rizki, segala yang diterima atau didapatkan yang melahirkan kenikmatan. Bentuknya ada dua. Yang pertama bersifat materi, nyata bentuknya. Barang, makanan itu rizki, minuman rizki, pakaian rizki, kendaraan rizki, keturunan rizki. Awas, hati-hati, keturunan termasuk rizki. Bukankah Anda saat mendapat keturunan merasa senang? Bukankah saat bayinya lahir begitu senang? Sampai Anda kasih kabar sana sini, sampai di foto, masukin ke Facebook, masuk ke Instagram, Masya Allah, junior lahir. Wah, ada yang ngasih tahu lagi, Insya Allah, saya punya anak namanya Abdurrahman. Kapan itu? Nanti kalau sudah nikah. Bisa. Ini materi. Jadi bisa berupa barang, benda sifatnya. Ya. Benda itu bisa benda hidup atau mati. Bisa bentuknya immateri. Bukan bentuknya langsung materi yang tampak. Non materi. Umumnya berupa hal yang dirasakan. Tenang, itu rizki. Bahagia, senang, itu rizki. Ingat ya, yang melahirkan kenyamanan, ketenangan, kenikmatan. Sudah? Baik, kalau sudah dipahami, semua yang didapatkan, yang diraih, dan itu menghasilkan kenikmatan, maka itu yang disebut dengan rizki. Tapi yang paling menarik, Nabi tidak sekedar saat berdoa menyebutkan kalimat rizki saja, tapi beliau susulkan dengan kalimat yang kedua, thayyibah. Ingat baik-baik. Kenapa dimunculkan kata thayyibah ini? Itu yang kita analisis dulu. Apa makna kata thayyibah ini? Setelah Anda paham kata thayyibahnya, di sini kita mengerti kenapa Nabi tambahkan kata itu dalam doanya. Padahal mudah Nabi mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqa misalnya, wa amalan mutaqabbala. Kenapa ditambahkan dengan kalimat thayyibah? Nah, teman-teman sekalian, rahasia kata thayyiban yang pertama ada dalam Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Satu, kata thayyiba dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan kata halal. Jadi ingat, sesuatu yang disandingkan itu, kalau yang pertamanya tidak disebutkan, yang disebutkan yang keduanya, itu otomatis yang pertamanya sudah ikut ke dalamnya. Saya ulang. Tolong fokus baik-baik ya. Ini nanti hukum dalam kaidah bahasa. Kalau ada dua kata, misal, dua kata menyatu. Yang satu dihilangkan, kalau yang dihilangkan yang pertamanya, yang keduanya disebutkan, ini berarti yang pertama sudah diikutkan di dalamnya, tanpa harus disebutkan lagi. Contoh, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Saya beri contoh al-masjidil haram, masjidil haram, masjid al-haram. Adanya di mana? Di Mekah ya, Masjidil Haram, adanya di Mekah. Tapi kalau Anda ke Mekah, umrah atau haji, saya bermohon pada Allah yang belum segera disegerakan insyaallah ya, dengan ikhtiarnya. Nanti kalau Anda kemudian ke Masjidil Haram, lalu Anda tinggal di hotel-hotel sekitaran Masjidil Haram, maka jarang Anda temukan kalimat Masjidil Haram. Yang Anda temukan di lift, di tembok dituliskan, tulisannya cuma satu, Al-Haram. Masjidnya tidak ada. Ya. Jadi kalau Anda misalnya naik angkot, ya, Anda tinggal misalnya di Syari Mansur, tinggal di Misfalah, pengen ke Masjidil Haram, jangan harap kemudian tukang angkotnya mengatakan Masjidil Haram, Masjidil Haram, tidak. Dia akan katakan haram, 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 haram. Ini penting saya sampaikan supaya tidak salah tafsir. Haram, 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 tidak halal, halal, bukan. Ya. Jadi kalau yang dimaksud al-haram, 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 maksudnya Masjid al-Haram. Ketika disebutkan bagian keduanya, maka yang pertamanya tetap ikut dalam hukumnya. Jelas? Nanti saya infokan dari sekarang, kalau Anda nanti ke Madinah, ke Mekah, menemukan kata al-haram, al-haram, maksudnya bukan haram dalam hukum fikih, maksudnya Masjid al-Haram. Mau naik lift, ada tulisan haram, al-haram. Astagfirullah.
Ada lift haram di Mekah. Terus pilih naik tangga. Anda yang kurang pengetahuan, bukan liftnya yang salah. Jelas ya? Nah, sekarang kata thayyiban, ini penggunaan rumusnya. Kata thayyiban digunakan oleh Nabi. Sedangkan kata thayyib dalam Al-Quran bersanding dengan kata halal. Halalan thayyiban. Kalimat halalnya terletak lebih dulu sebelum kalimat thayyibnya. Ya ayyuhan nasu, Al-Baqarah 168. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ketika halalnya dihapus, disebutkan bagian keduanya, ini berarti otomatis halalnya pun sudah masuk di dalamnya. Paham? Ustadz, adakah contoh penggunaan ini kata Ustadz itu dalam Al-Quran? Ada. Buka Quran surah kedua ayat 172, paling kiri agak ke atas. Lihat sini. Ketika Allah meminta orang beriman untuk mencari, berusaha, berikhtiar mendapatkan rizki, itu dihapuskan kalimat halalnya, disebutkan kalimat tayyibnya, bentuknya jamak menjadi tayyibat. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, yang ayat 172-nya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang, tayyibnya disebutkan, dijamakkan jadi tayyibat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kenapa ya Allah kalimat halalnya dibuang? Hei, kalian kan sudah punya iman. Orang beriman itu otomatis dengan imannya mencari yang halal. Jadi nggak usah saya sebutin lagi kalimat halalnya. Yang aneh itu ada orang merasa beriman tapi imannya tidak mampu membimbing dia pada yang halal. Jadi kalau ada pengusaha beriman, ada pedagang beriman, pebisnis beriman, politisi beriman, dosen beriman, ustadz beriman, manusia beriman, maaf tapi imannya tidak membimbing dia untuk menemukan yang halal, maka ada yang salah dalam imannya. Jadi kalau ada pedagang kemudian, maaf masih mencari yang haram, berarti imannya bermasalah. Ada pengusaha masih melakukan tender dengan cara yang haram, imannya bermasalah. Karena imannya tidak menghentikan dia untuk melakukan yang haram itu. Karena itu ketika dibuka dengan kalimat iman, halal gak usah disebutkan lagi. Karena iman itu otomatis membimbing pada yang halal. Maka coba cek aktivitas Anda. Kalau aktivitas Anda kemudian menjerumuskan atau mengarahkan Anda pada yang haram, berarti pada saat itu ada yang keliru dengan iman Anda. La yasrikul mu'min, kata Nabi, indama yasrik fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu mencuri. Saat mencuri itu ada iman dalam dirinya. Maksudnya iman itu akan menghentikan dia dari pencurian. Jadi kalau dia masih mencuri, imannya dipertanyakan. Sedang sakit separah apa keadaan imannya sampai dia mencuri. Yang paling berbahaya kalau dia sudah berani mencuri di rumah Allah. Itu persoalan serius dalam imannya. Yang paling dahsyat lagi, wudu, ikut wudu dia. Datang ke masjid, masuk, nyalamin orang musafah. Begitu takbir, Allahu Akbar, mundur dia. Tas orang dia bawa, Masya Allah, kotak masjid pun dia masukkan. Itu yang paling dahsyat. Jelas? Jadi yang ingin saya sampaikan, kalau kata thayyib disebutkan, maka otomatis hukum halalnya menyatu di situ. Paham? Jadi seakan-akan Nabi ingin katakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyibah. Dihilangkan mahdzuf kata halalnya, disebutkan dengan temannya yang kedua thayyib untuk menunjuk keberadaan halal sebelumnya. Di asal kata kalimat ini rizqan halalan thayyibah. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kalau sudah paham sampai sini, saya jelaskan. Halal adalah hal yang dibenarkan oleh syariat untuk menunjuk pada cara mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita katakan rizki yang halal, artinya cara mendapatkan rizkinya itu dibenarkan oleh ketentuan syariat. Awas, hati-hati, hati-hati. Ada orang misalnya ingin makan, makanan rizki bukan? Rizki, tadi saya katakan materi sifatnya, materi. Nah pertanyaannya kan mustahil tiba-tiba turun makanan dari langit langsung kemudian dimakan. Pasti ada ikhtiar kan yang dilakukan. Ada usaha yang dikerjakan. Bagaimana cara melakukan ikhtiar itu? Nah ini yang disebutkan dengan kalimat halal. Jika dia menempuh aktivitasnya sesuai dengan ketentuan syariat, dia bekerja dengan benar, dia tidak menipu, dia tidak korupsi, dia tidak mencuri, maka masuk dalam kategori halal. Tapi kalau kemudian dia lakukan dengan cara yang salah, misalnya dia tipu orang lain, dia ambil, dia curi dan sebagainya, maka yang dimaksudkan tidak termasuk dalam kategori yang Nabi doakan. Jelas sampai sini? Maka ketika Nabi mengatakan rizqan thayyibah, seakan-akan kita minta bimbingan kepada Allah. Ya Allah,
Saya mohon setelah saya sholat ini ya Allah, saya mendekat kepadamu ya Allah, saya berusaha lekat denganmu ya Allah, saya berada dalam pengawasanmu ya Allah, rizqan tayyiba, ya Allah mohon bimbing saya ketika mencari rizki, kuatkan iman saya supaya terarah pada segala hal yang halal yang telah Engkau tetapkan. Jelas sampai sini? Nah, orang yang terbiasa berdoa mengucapkan kalimat ini, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia mencari rezeki, diberikan kekuatan dalam jiwanya supaya tidak tersentuh dengan yang haram. Nanti suara hati itu yang akan membisikkan Anda. Di begitu Anda bertransaksi, kadang-kadang Anda tidak, tapi konsumen Anda mengarahkan pada yang haram misalnya. Anda mungkin tidak, tapi nanti tender itu yang menjadikan Anda mengikutkan pada yang haram. Anda mungkin di kantor duduk tinggal tanda tangan, Andanya tidak, tapi proyeknya ketika disodorkan itu yang membuat Anda mengerjakan yang haram. Pak, ini permintaan kita hari ini, oh bagus ini permintaannya, silahkan Pak tinggal di ACC. Berapa nilainya? Oh, ini sekian Pak, 1 miliar Pak. Oh, kok cuma 1 miliar? Biasanya kan ada 1,5 miliar. Oh tidak Pak, ini ada penyesuaian. Itu penyesuaiannya akan diberikan untuk Bapak. Kira-kira ya dari 500 juta itu Bapak dapat 30% Pak. 150 jutanya. Rizki itu sudah diatur. Saya tidak mendapatkan yang begini pun Allah akan berikan kepada saya. Perbaiki, sempurnakan seperti semula. Hati Anda akan mengatakan jangan. Jangan, karena setiap Anda sholat, begitu selesai sholat, Anda katakan rizqan tayyiba, rizqan tayyiba. Itu begitu dikatakan kalimat tadi, nafsu itu akan ditekan oleh takwa. Di jiwa kita itu ada 2 jenis, ada takwa, ada nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Quran surah Asy-Syams ayat 7-10, Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Di dalam jiwa kita itu, yang sempurna itu ada 2 kecenderungan, 2 bisikan. Awas, fa'alhabaha fujuraha wa takwaha. Nanti ada jiwa fujur, nama lainnya nafsu. Nafsu ini mendorong pada yang buruk. Ya, yang kedua takwa. Takwa ini mendorong pada yang baik. Takwa itu kalau tidak dilatih dengan amalan-amalan, sholat itu bagian dari takwa. Dari mana taunya? Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil. Siapa mutakin orang takwa di situ? Amalannya ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi takwa itu di antara wujudnya sholat. Sholat ketika Anda kerjakan melatih takwa. Apa fungsi takwa itu? Supaya jiwa Anda mendapatkan bisikan dari takwa pada yang baik-baik. Makanya kalau Anda rajin sholat, kata Allah, diterangkan fungsinya di Quran surah ke-29 ayat 45. Innas sholata tanha anil fahsya. Nah, orang sholat itu kalau menerima tawaran seperti tadi, hatinya langsung bergejolak. Bukan nafsunya, takwanya mengatakan, jangan lakukan. Langsung, baru dia bilang sesuatu aja, takwanya langsung mengelak. Di hatinya langsung gak enak. Jangan. Itu berfungsi itu. Ingat baik-baik, itu akan berfungsi. Itu yang dimaksud. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Anda pasca sholat mengatakan, ya rizqan tayyiba, rizqan tayyiba. Begitu ada rizki yang tidak halal, haram dia datang. Tidak tayyib dia. Maka hati Anda akan berkata jiwa takwanya, jangan terima. Jangan terima. Tapi kalau ini tidak pernah Anda amalkan, apalagi gak pernah sholat, maka yang berfungsi bukan takwanya, nafsunya, fujurnya. Jangan terima, jangan terima. Itu sedikit, tambah. Nah, itu masalahnya. Makanya keluar kata-katanya nggak enak. Ya, maaf ya, nggak bagus seperti ini. Perbaiki. Kalau bisa lebih banyak. Wah, itu masalah. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini bagian yang pertama. Halalan tayyiba. Jadi ketika Nabi katakan rizqan tayyiba, ini berarti memohon kepada Allah supaya Anda dibimbing oleh Allah dalam mendapatkan rizki ini dengan cara yang halal. Apa manfaatnya? Supaya ketika Anda berikhtiar, nanti Allah akan menguatkan keadaan hati kita supaya istiqomah dengan yang halal. Jangan dikira godaannya ringan loh. Sekarang ini tidak mudah. Tidak mudah teman-teman. Ya, bahkan ada orang mengatakan untuk dapat yang haram aja susah sekarang, apalagi yang halal. Tapi itu tidak berlaku dalam kaidah Al-Quran. Tidak demikian. Nanti kita akan lihat. Nah, 2. Tayyibah. Taba yatibu tayyiban. Wa tibatan. Wa tubatan. Ada 3 makna. Tibah, taba, tayyibah, tubah. Baik. Tayyiban, kalau dikaitkan dengan rizki, itu artinya segala yang menguatkan dan menyehatkan, membuat kuat, sehat secara fisik. Misal
Misal ya, maaf sekali, Anda bekerja, sebulan misalnya dapat rezeki. Taruhlah, misal saja 100.000 Anda dapatkan. Lalu 100.000 itu Anda ingin belikan makanan, ya, untuk pokok kehidupan. Maka kata Nabi petunjuknya, biasakan rezeki yang Anda dapatkan itu tidak harus kemudian dibelanjakan untuk memenuhi semua apa yang Anda inginkan, tidak. Cari dari situ apa yang Anda butuhkan, yang bisa menguatkan fisik dan membuat Anda sehat. Jadi kalau mau cari makanan, tidak semua yang Anda inginkan mesti dibeli. Lihat dulu itu menyehatkan nggak buat Anda. Itu membuat fisik kuat atau tidak. Makanya kalau orang Arab ditanya, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah ana thayyib. Maksudnya saya sehat hari ini. Saya kuat. Nah, Anda dapat uang berapapun, cari makan, cari makanan yang menyehatkan, bikin Anda kuat. Prinsipnya kebutuhan, bukan keinginan. Ragam itu boleh, warna ungu, warna biru, warna merah, nggak ada masalah. Makanan ini, makanan itu, pengen makan nasi padang, boleh. Makan pagi dengan sore, silahkan, pagi, sore. Nah, pindah rasa misalnya, silahkan, siang malam. Pagi, sore sudah ada, siang malam ada, cari yang ketiga, begadang. Ada, ya, rumah makan begadang. Ya. Baik teman-teman, itu nggak ada masalah menu ini, cuman persoalannya menyehatkan tidak, butuh tidak. Cukup dengan kalimat ini kalau Anda amalkan dalam kehidupan, sehat umat Islam itu, kuat kita. Cuma kadang-kadang keadaan kita itu banyak dirusak oleh keadaan. Tampilan luarnya bagus tapi isinya tidak menyehatkan. Berapa banyak makanan itu dikemas bagus di luaran tapi isinya racun dalam kehidupan. Silahkan cek. Banyak orang terkena penyakit karena dia tidak abai ketika melihat apa yang dia konsumsi. Padahal kata Nabi-nya sederhana, tayyib, 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 tayyib. Coba lihat cara perilaku kehidupan orang Islam sebagian, walau tidak semuanya sekarang. Semua pakaian itu dibeli, semua dikoleksi, padahal belum tentu dibutuhkan. Dan itu akan dihisap. Akan dihisap. Coba Anda pulang ke rumah, buka jendela itu. Jendela rumah Anda buka, masuk kemudian perhatikan sekelilingnya. Setelah itu balik ke kamar Anda, buka lemari pakaian Anda. Cek, pertanyaan saya satu aja. Dari semua pakaian itu, pernah nggak ada satu helai pakaian saja yang belum pernah dipakai ibadah? Belum pernah dipakai sholat. Saran saya, segera gunakan itu. Nanti kalau Anda dihisab lebih ringan. Minimal pakaian itu akan berkata kepada Allah, ya Allah saya pernah digunakan untuk sholat oleh orang ini. Jadi biasakan ketika Anda mendapatkan sesuatu yang baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju baru, gunakan dulu untuk sholat. Sehingga hak Allah terpenuhi, gunakan itu. Jadi hisab Anda ringan, begitu dihisab kan mulutnya dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Itu bicara benda-benda. Ini baju bicara, ini karpet jangan dikira nggak bicara, bicara itu. Ya, nanti ayatnya kita hafalkan. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al-insanu. Lihat ayat keempat. Yauma idzin tuhadditsu akhbar. Itu dalilnya. Kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nanti satu saat bumi saya goncang sekuat-kuatnya. Saya hadirkan gempa yang paling dahsyat. Ini saya sering katakan kalimat ini beberapa kesempatan. Kalau kalimat zilzal disebutkan sekali, itu artinya gempa dahsyat yang menjadikan bangunan tinggi runtuh ke bawah. Runtuhnya ke bawah. Misal di luar Al-Quran, kalau kalimatnya begini, idza zulzilatil ard. Misal, sampai situ. Itu artinya gempa dahsyat yang tinggi runtuh ke bawah. Tapi kalimat zulzil, kalau disebutkan dua kali, baik bentuknya verb, kata kerja, fi'il, ataukah noun, kata benda, ism, zilzal misalnya, disebutkan dua kali, maka itu artinya bukan yang atas runtuh ke bawah, yang di bawah naik ke atas semua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata Allah, saat manusia nanti merasakan gempa-gempa itu yang runtuhkan atas ke bawah seperti biasa, nanti saya datangkan gempa yang tidak biasa. Sekarang orang sudah merasa gempa itu biasa. Dulu setiap ada gempa itu zikir langsung tuh, zikir astagfirullah, la ilaha illallah. Padahal yang kerasa kecil. Orang-orang daerah mengatakan ada lini, ada gempa, ada astagfirullah, la ilaha illallah. Padahal yang kerasa kecil. Ya, nanti akan ada masa orang merasa gempa besar pun biasa. Gempa keluar, udah tenang lagi, masuk lagi. Buka setiap detik, gempa di sini sekian, gempa di sini sekian, gempa di sini sekian. BMKG mengatakan akan ada gempa dan orang sudah merasa nyaman dengan itu, seakan-akan tidak ada apa-apa.
nanti Allah datangkan gempa yang membuat setiap orang merasakan kedahsyatannya. Sama dengan teori hidup. Kalau Anda diberikan peringatan oleh Allah lewat yang kecil, belum paham, kasih yang sedang. Belum paham, kasih yang besar. Belum paham, dikasih yang dahsyat, yang membuat Anda tidak berkutik lagi. Maka Allah katakan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka saat gempa itu terjadi, semua yang dikandung bumi itu naik ke atas. Baru manusia berkata, wa qalal insanu malaha. Baru setiap orang mengatakan, ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Kenapa? Kamu kemana aja? Baru di situ Anda tahu bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu ada manfaatnya. Di karpet akan bicara, ya Allah, ketika si fulan sedang senang-senang di luar, hambamu ini yang Allah menduduki aku, dan dia fokus ya Allah untuk menyimak mempelajari ketentuan syariatmu. Semua akan bicara. Papan tulis bicara, penghapus bicara. Ya Allah, saya bersaksi ketika itu taklim saya digunakan untuk menghapus, yang pakai saya ustadznya aja, jamaahnya nggak ada yang bantuin. Misal. Nah, itu bisa terjadi. Paham sampai sini? Jadi maksud saya, coba dari setiap apa yang kita dapatkan itu, yang Allah titipkan kepada kita. Lihat kalimat saya. Dari setiap apa yang Allah titipkan kepada kita dan kita dapatkan itu semua, maka pastikan cari dengan cara yang halal dan gunakan dengan prinsip kebutuhan. Akhirat saya butuh enggak? Nah, kalau hidup seperti itu enak. Ini kalau walaupun Anda dapatkan dengan cara yang halal, tapi setiap keinginan ingin diwujudkan itu Nabi tidak menyukainya. Dosa sih enggak, cuma Nabi enggak suka. Kenapa Nabi enggak suka? Itu bisa membuat Anda capek dalam hidup. Udah nyarinya susah, memang halal, cuma nanti pencariannya lebih banyak. Karena lebih banyak, waktu ibadah Anda terbuang. Papa, Mama pengen pakaian baru, Pak. Yang kemarin udah nggak cukup. Ya udah, yuk cari. Kapan nyarinya? Besok ya, Pak. Di mana Mama mau nyari? Di Paris ya, Pak. Paris. Tinggal di Ciamis, pengen nyari di Paris. Tuh. Berangkatnya berapa lama ke sana? Di jalan kepake waktunya banyak, habis kebuang. Biasa baca Quran, biasa zikir, sekarang mulai ngantuk, kena jet lag, nyampe sana tokonya tutup. Balik lagi. Coba lihat, berapa ini mungkin contoh yang paling ekstrim, yang sederhana kan gampang. Pengen makan, ada dekat rumah, pengen ke jauh-jauh. Itu kan sesekali nggak ada masalah, Anda bawa keluarga nggak ada masalah. Yang kadang-kadang tidak masuk akal itu dalam suasana tertentu masih menginginkan sesuatu yang jauh, padahal yang dekat ada. Tuh, nasi goreng malam-malam, nasi goreng. Di luar lewat 3 nasi goreng bolak-balik tak tek tok nggak dibeli. Saya nggak mau pengennya ke Bon Siri. Mau Bon Siri dari Bekasi tuh. Bon Siri naik. Malam-malam jam 2. Nyampe sana udah antrian panjang, antri. Begitu bagian dia habis. Capek habis. Tahajud nggak kepake, segalanya nggak kepake, habis tuh capek. Jadi Nabi itu peka sekali. Kalau di Quran surah At-Taubah itu di ujung-ujung ayatnya itu dilukiskan dengan kalimat yang sangat indah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, Nabi itu sangat peduli dengan kita, merasakan kehidupan kita itu. Berat terasa bebanmu. Kalau bisa beliau ingin menanggungnya supaya kalian merasa ringan dalam hidup. Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi berkata seperti ini, sebetulnya beliau tuh berharap, ya Allah bimbing umat saya supaya nggak capek hidupnya. Supaya tenang hidupnya, supaya damai kehidupan itu. Tapi Anda jangan kira kalau Nabi itu misalnya tidak suka model, tidak. Pakaiannya bagus, tampilannya bagus, sendalnya kadang dipakai dari Yaman, biasa. Tapi sesuai dengan aspek kebutuhan, silakan. Anda nggak ada masalah, ibu punya koleksi pakaian, 1 warna hijau, 2 kuning, 3 biru, nggak ada masalah. Cuma prinsipnya butuh nggak? Dan itu akan menghiasi keindahan dalam rumah tangga. Begitu akan misalnya ke pengajian, ibu tanya pada ayah, pada suami, Pak, Mama pakai yang mana ya? Hijau atau yang biru? Masya Allah, kan indah tuh. Kata suami, yang hijau bagus mah, kayaknya yang biru deh Pak. Tuh. Itu kadang-kadang begitu Pak. Dia tuh nanya, tapi udah punya jawaban. Itu yang bikin kita susah. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Baik. Pernah punya pengalaman begitu? Ya, kembali ya. Nanti kita gantian Bu ya. Baik. Ingat segalanya akan bersaksi.
Ya, segala akan bersaksi. Kadang-kadang yang paling susah itu adalah kita tidak mengharap sesuatu dan dia ada, dan itu kita tidak butuhkan. Seperti saat kita tidak ingin menghapus, kemudian dihapus. Itu paling susah. Ya, lihat sini. Paham ini rizki? Halal paham? Tayyib paham? Saya cek. Halal itu, maaf, dari esensi kebutuhannya atau cara mendapatkannya? Baik, kalau tayyib itu kualitasnya atau caranya? Aspeknya kebutuhan atau keinginan? Maka ketika Nabi berdoa, rizqan tayyibah, maksudnya bimbingan kepada kita. Kalau Anda ingin mendapatkan rizki, cari dengan cara yang halal, gunakan yang halal untuk mendapatkan yang tayyib. Paham? Ini kalimat singkat padat, ini aja kita pakai dalam hidup. Maka hidup kita insya Allah akan nyaman kita jalani. Ya, fisiknya sehat, kuat, pikiran tenang, dan nyaman kehidupan dijalani. Tapi yang paling dahsyat dari kalimat ini kan permohonannya ke Allah. Maksudnya, saat ini tiap hari Anda latih, minimal 5 kali dalam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu selesai doa, 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 doa. Mintakan ini, demi Allah saya katakan, kalau manusia sifatnya itu pasti jauh beda dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Manusia itu kalau diminta sekali mungkin ngasih, 2 kali sudah nggak enak, 3 kali marah. Allah beda, tidak diminta Allah marah. Minta berkali-kali Allah senang, bahkan cepat mengabulkan. Nah ini kita minta 5 kali dalam sehari, masa nggak dikabulkan? Jadi ketika Anda memohon kepada Allah, rizqan thayyibah, itu nanti Allah akan turunkan kemantapan dalam jiwa kita dan bimbingan mengarahkan pada rizki yang kita mohonkan itu. Nah, berapa dari semua permohonan yang kita panjatkan ini, berapa kali kita mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa taala? Yang paling menarik, jawaban Qur'annya bukan berapa kali, tapi berapa banyak yang Allah berikan kepada kita saat kita sekian banyak memohon kepada Allah. Tidak tanggung-tanggung, Allah bisa berikan 8 jenis rizki yang dengan 8 itu cukuplah memudahkan semua kehidupan kita. Pertanyaannya, apa sajakah yang 8 itu dan bagaimana cara meraihnya? Inilah sebagian kedua dari pembahasan yang kita bahas tentang kalimat rizqan thayyibah. Sampai sini paham? Kalau paham, saya hapus dulu sebagian. Saya hapus. Bismillah. Ya. 8 jenis rizki dalam Al-Quran. Pertama, sebelum kita masuk pada nomor 1, saya ingin sampaikan kaidah umum dulu. Yang 8 ini, ingat baik-baik, yang nanti kita akan bahas langsung dibuka dengan kalimat Al-Quran dengan bahasa yang sangat indah. Pertama, dalilnya Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kedua, Quran surah Hud ayat yang ke-6. Sudah? Quran surah Hud ayat yang ke-6. Hud surah ke-11 ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Awas, hati-hati. Dan setiap makhluk di bumi, bahkan binatang yang melata pun, melata yang kecil-kecil, yang gerakannya lambat, gitu kan? Yang seakan-akan orang katakan, ih dapat rezeki enggak nih? Ya dari jauh dah lambat, belum tentu bisa dia dapat. Kata Allah, kamu jangan duga, semua makhluk, bahkan binatang melata yang paling kecil pun, saya telah tetapkan rezekinya. Keterangan pertama kata Allah, semua rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk pasti mendapatkan sesuai kadarnya.
Jadi kedua, Quran surah ke-11 ayat 6. Hud ayat 6. Kesimpulannya, rizki telah tetap dan terukur. Masya Allah. Dari mana ini sudah yang telah tetap ini? Quran surah 51 ayat 22, Quran surah 11 ayat ke-6. Yang kalimat terukurnya Anda temukan di Quran surah Al-Ghasyiyah. Ingat? Maaf, Al-A'la. Quran surah Al-A'la ayat yang ketiga. Sabbihisma rabbikal alladzi khalaqa. Ayat tiganya walladzi qaddara fahada. Maka dialah Allah yang telah menetapkan ukuran dari segala hal. Di antara makna ukuran itu kata para ulama tafsir adalah ukuran dari rizki. Rizki kita sudah terukur. Jelas sampai sini? Baik, jadi rizki setiap makhluk apalagi manusia itu sudah tetap dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah terukur nilainya. Baik. Kapan itu ditentukan oleh Allah? Buka kemudian hadis yang paling cepat lihat Al-Arba'in saja. Ini karena banyak dikaji di sementara komunitas-komunitas pengajian. Buka Al-Arba'in nomor hadis yang keempat. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. An Abi Abdurrahman, ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau pribadi yang sangat jujur, benar dan dibenarkan. Beliau itu benar, jangankan kawan, lawannya pun membenarkan. Maksud kalimat ini, kalau lawan-lawan Nabi saja membenarkan, masa Anda umatnya tidak meyakini? Di keterlaluan kalau ada umat Nabi tidak meyakini Nabi, lawannya aja mengiyakan, masa umatnya enggak? Ingat itu ya. Kalau ada bahasa seperti ini, as-sadiqul masduq dalam hadis, itu artinya hadis yang disampaikan berisi informasi gaib yang kadang kita tidak mengetahuinya. Baik, apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya dalam fase penciptaan 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pancaran spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga 120 hari, 4 bulan berbentuk mudghah. Segumpal daging keratan, mulai ada bentuk terlihat. Thumma yursalu ilaihil malak. Maka 40 hari ketiga ini 120 hari diutuslah seorang malaikat, malak. Ya. Fayanfukhu fihi ruh. Dengan izin Allah dia ditugaskan meniupkan ruh. Wa yu'maru bikatbi arba'in, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Yang pertama bikatbi rizqihi, rizkinya ditetapkan. Jadi usia 4 bulan di kandungan. Sejak kandungan, sejak di alam rahim. Rizki yang disebutkan ini ditetapkan bagi si fulan. Misal, si fulan akan lahir 4 bulan di kandung ibunya. Dalam 4 bulan itu rizkinya mulai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya jelas. Sampai dia wafat. Ingat, di Al-Bukhari disebutkan tidak mungkin seseorang itu wafat kecuali hatta tastawfiya rizqaha, sampai dia mendapatkan semua ketetapan dan ukuran rizkinya. Di ketika Allah tetapkan usia kandungan 4 bulan, misal si fulan sesuai dengan maslahat hidupnya, bukan masalah kaya atau cukup, sesuai dengan maslahat hidupnya, yang dengan bekal itu dia bisa dekat kepadaku, kata Allah. Dia ibadahnya bisa maksimal, dia bisa masuk surga, maka ditetapkan misal 100 miliar sampai meninggal. Cuma sifatnya gaib, dirahasiakan. Sifat rizki rahasia, tidak dibuka. Sebab nanti kalau dibuka, Anda tidak akan nyaman menjalani kehidupan. Nggak enak, nggak semangat Anda. Misal, nama siapa? Mas? Ya? Iman. Dengan imannya yang kuat, terdorong untuk mengambil penghapus. Misal, Mas Iman rizkinya, misal saja 1 miliar. Hari ini, sampai jam 9:04, udah ngambil 999 juta. 999.000 rupiah. Tinggal berapa? 1.000. Sedangkan rumus dalam hadis 999 juta 999.000 rupiah, tinggal 1.000. Rumus dalam hadis, rizki ini kalau sudah didapatkan semuanya, maka dia bersanding dengan kematian, wafat dia.
Makanya di hadisnya setelah rizki, kemudian baru ajalnya. Ya, rizqaha, kemudian wa ajaliha. Baru kemudian ajalnya. Ajal itu batas hidup. Ingat, beda antara umur dengan ajal. Kalau ajal batas hidup. Buka Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia kita itu punya ajal, batas hidup. Ajal nih, sampai sini misal. Kalau sudah sampai ajalnya, maaf, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi jangan berpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Yang mau bunuh itu nggak ada kerjaan. Karena nggak bunuh diri pun kalau sudah meninggal, ya meninggal aja. Nggak ada kerjaan. Anda berusaha, kalau belum datang ajal, nggak akan meninggal juga. Minum baygon 1 kontainer, ajal belum datang, nggak akan meninggal. Cuma nyiksa diri aja, capek, sakit, sampai meninggal. Meninggalnya nggak saat itu. Jadi nggak usah nyari sesuatu yang sudah diatur. Mikirkan sesuatu yang sudah diatur, itu nggak ada kerjaan, buang-buang energi. Sama dengan mencela yang sudah terhina, itu buang-buang energi. Ingin dipuji pada sesuatu yang tidak layak, katanya pujian milik Allah, Anda pengen dipuji, itu buang-buang energi. Sama, mikirin matahari yang sudah jelas terbit di barat. Bikin status, hari ini matahari, maaf terbit di timur, tenggelam di barat. Bikin status, hari ini matahari terbit di timur. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Jangan memikirkan sesuatu yang sudah diatur. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kembali, yang tadi kan sudah saya ralat. Oh, jangan dipotong videonya. Dalam satu kajian, Ustaz Adi Hidayat menyebutkan matahari terbit di barat. Oh, Masya Allah. Terus muncul, Ustadz Bid'ah. Oh. Sini. Jelas ya? Paham sampai sini? Ah, ini. Jadi rizki itu pertama telah tetap, yang kedua telah terukur. Kenapa saya buka dengan ini dulu sebelum yang 8? Anda mesti paham, kalau Anda sudah mengerti ini, maka Anda tidak akan pernah tertarik mengambil rizki orang. Dicukup orang Islam itu paham kaidah ini, maka tidak akan pernah ada pencurian. Gak akan ada korupsi. Karena rizki kita itu telah ditetapkan, gak akan berubah. Jadi Anda mencari dengan yang haram pun gak akan nambah, gak nambah. Tetap segini. Tetap tidak akan berubah. Jadi gak ada kerjaan. Kalau ada orang terpikir ngambil, berbuat curang, gak ada kerjaan. Demi Allah saya katakan gak ada kerjaan. Ya, karena gak akan berubah. Dia tetap dan terukur, jelas. Jadi kalau Anda ngambil yang lain, itu cuma akan dibalikin lagi. Kalau gak sekarang besok. Nanti Allah berikan alat lewat yang lain. Ambil, bikin, ada kepolisian, ada KPK, ada macam, diambil, pindahin lagi, selesai. Dia cuma bikin capek diri sendiri. Dan ingat, ada nanti rezeki yang sifatnya menular. Ketika Anda yang berbuat jahat, maka sebagian keluarga Anda akan kena bagiannya. Jadi kalau Anda mau berbuat curang, tolong pikir-pikir dulu. Bukan Anda saja yang kena, istri Anda bisa kena, suami Anda bisa bermasalah, anak Anda bisa bermasalah. Apa Anda tega membiarkan anak-anak dibully di sekolahnya? Dan disebutkan anak seorang koruptor, anak seorang pencuri, anak maling. Anda mikir dulu. Jadi kalau Anda ingin berbuat curang, bukan hanya bermasalah dengan Allah, keluarga Anda pun akan kena masalah. Dan kalaupun Anda tidak mencari dengan cara yang haram, cukup dengan yang halal, rezekinya tidak akan berubah. Tapi yang berbeda keberkahannya. Itu yang berbeda. Jadi jangan mau kalau ditawari dengan hal yang curang, karena itu tidak akan pernah merubah keadaan. Paham sampai sini? Ya, jadi cukup saya jelaskan kalimat ini yang bersumber dari Al-Quran, maka orang beriman tidak akan berpikir untuk mencari yang salah dalam kehidupan pencarian rezekinya. Ini gambaran pertama. Jangan takut teman-teman sekalian, rezeki kita sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Ya, sekarang kita bicara keberkahan. Kalau sudah paham ini, kita bicara keberkahan. Ya, ini tidak mudah ini. Banyak, tapi mencarinya dengan cara yang haram, maka haram akan menggugurkan keberkahan di dalamnya. Tapi Anda dapatkan dengan cara yang halal, walaupun cuma sedikit terlihatnya, ketika muncul banyak berkahnya, maka disitulah fungsinya akan Allah lipat gandakan. Sehingga seakan-akan Anda tidak membutuhkan yang lain kecuali yang Anda pegang saja. Saya tanya pada Anda, jika Anda mendapatkan 100.000 berkah, dan ditawari 100 juta tidak berkah, Anda pilih yang mana? 100.000 berkah atau 100 juta tidak berkah? Bapak dan Ibu, saya harus menerapkan teori ini. Saya sedang mengetes bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Kalau jawaban ketiga, itu semua orang pasti mengharapkannya. Jadi nggak saya tanya, pun Anda pasti milih itu. Cuman kita sedang berbicara dalam situasi begitu, bagaimana kaitan kita dengan Allah, online nggak? Ada nggak kekuatan jiwa kita tuh? Yang ketiga mah nggak usah dipilih.
Memang nggak ada pilihan, yang ada itu cuma 1 atau 2. Itu aja, 3 nggak ada. Maka saya tanya, 1 100 juta tidak berkah, yang kedua 100.000 berkah, pilih 1 atau 2? Ya sudah. Susah amat. Ketiga mah nggak saya ajuin, pilihannya emang nggak ada. Jangan kemana-mana, saya lagi nerangin ini. Maksud saya begini, kalau Anda dihadapkan pada situasi yang begini, tidak ada pilihan yang lain. Ingat, yang ideal itu semua mengharapkan, tapi tidak semua apa kita temukan itu ideal. Tidak demikian. Anda akan berhadapan dengan situasi, jangan kira mudah ya. Setiap yang kita pelajari itu akan ada prakteknya. Jadi kaidah ilmu itu begini, ketika Anda mendapatkan pengetahuan, maka Allah akan lekas mengujinya. Dan Anda akan dihadapkan pada yang demikian. Saat di pasar, di kantor, di mana-mana dan sebagainya. Ya, ingat itu. Ini yang saya maksudkan. Ya, bukan aspek yang lain. Sudah, kalau sudah paham ini, maka kesimpulannya jangan coba-coba mencari yang haram. Karena konsekuensinya, 1, keberkahan akan hilang. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Jadi walaupun cuma dapat 100.000, tapi karena manfaatnya banyak, dijaga oleh Allah kebutuhannya. Nah, kadang-kadang kita bahas yang 8 sekarang, Allah datangkan rizki yang lewat ikhtiar kita. Bukan ikhtiar mencari, tapi Allah datangkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa saja 8 jenis rizki ini? 1, kita mulai. Sudah? Rizki yang diikhtiarkan secara fisik. Rizki yang diikhtiarkan secara fisik. Bekerja, gitu kan? Berusaha, beraktivitas. Dalilnya Quran surah 53. Quran surah 53 An-Najm ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ini rizki yang terkait dengan usaha, ikhtiar. Ikhtiar yang dimaksudkan pencarian secara fisik atau bahasa kekiniannya kerja. Dalilnya Quran surah ke-53 An-Najm ayat ke-39. Wa allaysa lil insan. Ingat? Masih ingat kata-kata tadi di awal pembukaan kita? Kalau disebutkan kata-kata insan terkait dengan apa? Aktivitas. Nah, maka kalau Anda disebutkan insan, Anda dituntut beraktivitas. Ya kan? Berusaha. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Sa'a yas'a sa'yan. Artinya usaha. Ini. Kalau misal Anda umrah atau menunaikan haji misalnya, kemudian pertama datang, maka walaupun yang haji itu pasti pertama datang, kalau tamattu' dia umrah dulu. Di umrah ini ada 3 yang paling utama selain niat ketika miqat dilakukan. Pertama tawaf, setelah tawaf apa? Sa'i. Setelah sa'i tahallul. Nah, sa'i itu kata benda, kata sifat asalnya dari kata sa'a yas'a sa'yan. Sa'a yas'a sa'yan. Apa artinya sa'i? Oh, sa'i itu artinya bukan lari-lari kecil. Kalau lari-lari kecil itu sa'i, lari-lari besar apa? Maraton. Bukan. Itu kuncinya saya kasih clue-nya tadi di Quran surah 53 ayat 39. Sa'a yas'a sa'yan. Usaha yang sungguh-sungguh, yang serius itu disebut dengan sa'i. Sa'i itu usaha yang serius, pencarian yang sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda ingin dapatkan rizki kata Allah, silakan menyebar, cari usaha yang serius. Itu rumus pertama. Di Allah tebarkan rizki, 1, 2, 3, tebarkan. Kadang di tempat yang tidak kita singgahi di situ. Kalau Anda ingin mendapatnya, silakan menyebar. Makanya banyak Anda temukan ayat-ayat dalam Al-Quran meminta kita menyebar untuk mencari rizki. Misal, yang paling banyak berkahnya, paling banyak keutamaannya, paling banyak peluangnya hari Jumat. Jumat itu hari baik, banyak orang kumpul, tinggal Anda lihat di mana mereka berkumpul. Nah, ketika mereka kumpul, banyak kumpul, menyebar, kumpul. Setelah Anda tunaikan sholat Jumat, kata Allah, buka Quran surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 itu. Ayat yang ke-10, paling kiri agak sedikit ke atas. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau Anda sudah selesai Jumatan, kata Allah, lihat peluang. Maksud peluang di situ bukan cuma sekedar Jumatnya saja. Maksudnya kalau Jumat itu kan banyak orang.
Habis Jumatan kan menyebar tuh, menyebar kemana-kemana, orang menyebar, keperluannya banyak. Ada yang lapar, ada yang pengen pakaian, ada yang pengen minuman, ada yang pengen macam-macam. Itu cuma contoh aja. Dalam bahasa Quran itu, dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Dalam kaidah bahasa Indonesia, sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem pro parte. Disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Jumat itu cuma contoh. Maksudnya nyebar nih. Kalau Anda temukan banyak peluang di situ untuk mencari rezeki, datangi, sebar, cari, dapatkan peluangnya. Jangan diam. Rezekiku sudah diatur, nanti juga datang sendiri. Nih, saking adilnya Allah. Semua diberi perangkat untuk mendapatkan rezekinya. Anda bergerak, rezeki datang. Tahu cicak? Iman? Cicak. Cicak itu apa makanannya? Nyamuk. Satu, cicak. Makanannya nyamuk. Lihat bagaimana Allah adil sekali. Cicak, rezeki makanannya nyamuk. Cicak bagaimana aktivitasnya? Merayap. Nyamuk bagaimana? Terbang. Pertanyaan saya, cicak punya sayap gak? Tidak. Kalau kita nalar pakai akal, nggak ketemu nih. Yang mau makan merayap, yang punya makanan punya sayap. Itu kalau nyamuknya punya sifat jenius, jadi mainan cicak. Cak, makan, makan. Susah. Tapi dengan izin Allah binatang nggak dikasih akal. Binatang tidak diberi akal, cuma terbang aja dia. Yang ini dia tahu kalau saya ikhtiar Allah pasti kasih. Orang tua kita tuh nggak banyak dalil, cuma disusun jadi bait-bait ketemu. Cicak di diam-diam. Perhatikan, cuman diam-diam dia merayap. Diam-diam tenang. Datang seekor. Ketika dia memutuskan untuk berikhtiar merayap walaupun cuman diam-diam, perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak. Saya ulang, cicak di diam-diam. Perhatikan, datang seekor nyamuk. Jadi bukan cicaknya yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang datang. Jadi kalau Anda mau ikhtiar, Allah dekatkan rizkinya. Yang dituntut dari Anda itu ikhtiar, cicak aja dapat. Masa Anda enggak? Cicak enggak punya akal, rizkinya bisa dapat. Masa Anda yang punya akal enggak dipakai untuk mendapatkan rizki? Anda bergerak, rizki datang. Cicak merayap cuman diam-diam, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silahkan. Tuh. Jadi ini yang pertama nih. Jadi yang pertama, Anda nggak usah khawatir nggak kebagian rezeki. Anda berikhtiar, Anda dapat. Dan dahsyatnya, ini yang mau saya sampaikan. Dahsyatnya, kenapa Allah mewajibkan kita berikhtiar untuk mendapatkannya? Karena setiap ikhtiar itu pasti akan bersanding dengan ujian. Sedangkan rumus ujian bersanding dengan pahala. Ini sebetulnya mudah bagi Allah menyampaikan pada Anda, nih makan. Cuman ketika Anda dapat, Anda nggak dapat pahala dari kesabaran Anda. Kapan kita tahu kita sabar kalau nggak diuji dengan proses? Kapan Anda bisa berkembang jadi lebih kreatif? Muncul ini, teori itu, teori marketing, teori ini. Teori macam-macam. Bagaimana bisa berkembang kalau nggak diberikan proses? Itu hikmahnya. Bukankah dalam setiap titian itu ada doa? Dibuat sedikit susah, sedikit mudah bagi Allah memudahkan Anda dapat. Coba dibuat berliku begini supaya malam Anda tahajud. Hei fulan, kamu ini kemana aja? Aku harus paksa begini supaya kamu datang di malam hari. Udah siang-siangnya bebas berkeliaran, malamnya tidur enak, sampai turun surah Al-Muzammil. Apa artinya Al-Muzammil? Orang yang berselimut. Apa artinya Al-Mudaththir? Orang yang berselimut. Jadi kalau sama-sama berselimut, kenapa nama suratnya beda? Dithar, Mudaththir, berselimut, itu yang dimaksud selimut yang melindungi dari sesuatu hal yang mengancam. Jadi kalau Anda merasa terancam atau tidak nyaman, Anda gunakan selimut untuk bersembunyi. Ya, itu disebut dengan dithar. Orang yang disebut dengan Mudaththir. Kenapa suratnya disebut dengan Al-Mudaththir? Buka di Al-Bukhari. Dari 97 pembahasan kitab, buka kitab yang pertama, Kitabul Iman. Nomor hadis 4-5 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Itu kisahnya kan saat Nabi naik ke Gua Hira, ke Jabal Nur. Ya sekitar 6 kilo dari rumah Nabi. Sampai ke atas setelah peristiwa Iqra. Sudah turun wahyu pertama dan selanjutnya itu naik ke atas tidak turun wahyu siang-siang. Maka bakal beliau habis turun lagi ke bawah. Di pertengahan itulah kemudian di tengah-tengah siang-siang ada panggilan.
Ya Muhammad, ya Muhammad. Nengok ke kanan kiri tidak terlihat nampak sosok makhluk. Ke depan tidak ada, ke belakang tidak nampak. Nengok ke atas, kata Nabi ada sosok makhluk duduk. Kana yaqudu bainal ardi was sama. Dia seakan-akan duduk antara langit dengan bumi. Sedangkan Nabi belum pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Waktu peristiwa Iqra itu menyamar jadi laki-laki, didekap sampai kemudian mudah diterima. Itu wujud aslinya belum kelihatan. Seperti duduk begini antara langit dengan bumi. Contoh ginilah, Bapak nama siapa? Enjat. Pak Enjat tiba-tiba itikaf di sini. Sampai siang jam 2. Udah nggak ada orang. Begitu keluar dari sini Pak sampai depan. Jat. Nengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Begitu ke atas terlihat Allah, nampak sosok makhluk, jubah putih, rambut kemudian agak panjang. Ngelihat, Jat. Pertanyaan saya, respon Bapak bagaimana? Hah? Jat. Apa? Mustahil. Kata Nabi, fara'ibtu minhu. Saya merasa takut sampai bulu kuduk saya naik, tapi saya bisa mengelak. Saya tinggalkan tempat itu dengan bersegera. Pulang ke rumah. Begitu sampai rumah ucapkan Assalamualaikum, disambut dibuka pintu oleh Sayyidah Khadijah tercinta. Waalaikumsalam. Begitu dilihat, Masya Allah, memandang wajah Sayyidah Khadijah, tenang hatinya. Dibawa, genggam tangannya. Kata Nabi, zammiluni, selimuti saya. Selimuti saya. Begitu diselimuti, keluar kata-kata yang indah dari lisan Sayyidah Khadijah. Maka nampak semua ketenangan. Demikian tipikal istri salihah. Jadi kalau suami sedang tidak tenang di luar rumah, ibu tenangkan di rumah. Jangan suami nggak tenang di luar rumah, ibu kasih bencana di rumah. Itu yang bikin repot. Nah, secara singkat begitu sudah diselimuti, berlindung dari situ karena takut nanti melihat makhluk tadi, maka tiba-tiba kemudian sudah merasa tenang dengan perkataan Sayyidah Khadijah, turunlah kemudian wahyu, ya. Ya ayyuhal muddatsir. Yang sedang berlindung di balik selimut itu. Nah, kadang-kadang kalau masih dalam dunia anak-anak itu, kalau Anda main-main kan dia sembunyi di balik selimut kan? Oh, baik selimut begini kan? Begitu dibuka, Assalamualaikum, kan? Nah, itu yang disebut dengan mudaththir. Tapi kalau muzammil, itu artinya teman yang menyertai dengan sifat yang menyenangkan. Makanya ada zamil, teman, zamili, teman saya yang menemani saya, dia menyenangkan. Ya, kalau temannya kemudian dia dekat disebut dengan sahib. Kalau temannya dipercaya disebut dengan shadiq. Jelas ya? Lebih dipercaya lagi disebut dengan siddiq. Ya, teman Nabi sangat dipercaya, sangat membenarkan Nabi disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau Anda punya teman, senang, menyenangkan, enak, nyaman, zamil. Ada orang yang kadang malam-malam atau keadaan tertentu berlindung, bukan berlindung dari sesuatu yang mengancam, tapi ingin senang nyaman dengan selimut. Pakai selimut supaya enak tidurnya. Duh, kata Allah turun ayat, Quran surah ke-73 itu. Ya ayyuhal muzammil. Hei orang yang sedang enak-enakan dalam selimut itu. Qumil laila illa qalila. Ayo coba bangun malam. Nisfahu aw yunqus minhu qalila. Walaupun cuma sedikit. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau tambah juga sedikit lagi, katanya pengen ke surga. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu ini aneh, katanya pengen ke surga. Surganya Firdaus, siang-siang sibuk beraktivitas, malam-malam begitu enak tidur dengan selimut. Cita-cita surga Firdaus lagi. Kamu ini gimana? Atau aku yang harus bagaimana? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangunlah sedikit. Malam itu kalau kamu bangun, sentuhannya ke jiwa begitu dahsyat. Perkataannya mudah untuk diresapi. Itulah al-muzammil. Tapi yang mau saya katakan, rizki yang pertama, dia tidak akan pernah terungkap ketika Anda tidak berikhtiar mencarinya. Jadi pesan di Al-Quran cuma satu. Anda berikhtiar, Anda dapat. Ikhtiar aja. Dan kadang-kadang bukan berarti keluar langsung dapat, bukan. Ada proses. Kalau cuma kelihat capek sekali, jangan menyerah, tempuh serius lagi, bikin rencana lagi, bikin pemetaan lagi, bikin target lagi. Ini yang saya lakukan, ini peluangnya, ini targetnya, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jangka saku, buat semua, terukur. Itulah kenapa disebut dengan sa'a, sifatnya disebut dengan sa'i, sa'i. Kenapa orang sa'i disebut dengan sa'i, tempatnya antara Safa dengan Marwah? Karena di tempat itu pernah ada seorang ibu yang berjuang, berusaha dengan serius untuk mencari rizki bagi anaknya. Bukan dari kecil asalnya. Ingin menunjukkan ada seorang ibu yang sangat serius. Karena perintah Allah, diminta untuk tinggal di situ. Diantarkan oleh suaminya, ini perintah Allah. Sepanjang perintah Allah, perhatikan keyakinannya. Perhatikan, ibu, kalau ibu tidak punya kekuatan semacam ini, tidak mudah menjalani kehidupan seperti apa yang digambarkan.
Ini Nabi Ibrahim diminta oleh Allah begitu lahir Ismail alaihi salam, ya kata Allah langsung difirmankan, kamu antarkan anak dan ibunya itu ke satu tempat, tinggalkan di situ. Kamu balik lagi. Tempat itu dilukiskan di Quran surah ke-14 dengan namanya alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, ayat 37. Rabbana inni askantu. Ya Allah, engkau perintahkan saya sekarang ya Rabb, untuk menempatkan, saya tempatkan sebagian dari keturunan saya. Di mana? Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, tempatnya bukan tempat biasa, di tempat lembah, Bu. Yang gersang, yang air tak nampak. Tiba-tiba diantarkan dan disuruh ditinggalkan. Tapi sebelum berbalik, bertanya istrinya, "Ahadza min amrillah?" Apakah ini perintah Allah? Iya, kata Ibrahim. Sepanjang perintah Allah, kami tentu tidak akan disia-siakan. Tidak mudah. Ini kisah akan nampak dalam kehidupan rumah tangga. Ibu mungkin ditinggal suami tugas kemana, cukup panjang sifatnya. Ini bawa oleh ibu prinsip ini. Kalau Anda tidak mendapatkan prinsip ini, setan akan mempermainkan Anda dalam kehidupan. Apalagi di rumah tangga ada setan khusus yang bertugas memecah belah kehidupan rumah tangga. Disebutkan di Quran surah kedua ayat 102. Yufarriquna bihi bainal mar'i wazzauji. Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga, khususnya suami dengan istri. Apa yang dilakukan? Begitu Ismail menangis, Allah menetapkan tidak keluar ASI dari ibundanya. Apa yang dilakukan oleh ibundanya? Bukan mengeluh. Coba silakan cek, tidak pernah terdeteksi dalam kitab-kitab tarikh sejarah Sayyidah Hajar mengatakan, ya Allah, kenapa engkau perlakukan saya begini? Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, kapan ini berakhir? Tidak. Sepanjang ini ketentuan Allah, saya terima. Allah tidak akan pernah sia-siakan saya. Disimpan anaknya dalam keadaan haus, bergerak-gerak, tangan bergerak, kaki bergerak, nendang ke tanah tidak keluar, nendang ini tidak keluar, gerak tidak keluar. Maka ibunya yang berusaha dengan serius, dipakai prinsip pertama, kalau saya bergerak pasti Allah berikan rezeki. Dan ketika itu beliau bergerak naik ke bukit dengan pikiran yang sangat positif, dihilangkan semua pikiran negatifnya, positif semuanya. Semua yang disaring untuk menghilangkan yang kotor, masuk yang bersih, itu bahasa Arab disebut dengan tasfiyah. Tasfiyah, hasilnya disebut dengan safa. Orangnya disebut dengan sufi. Ya, perempuannya disebut dengan sofia. Orang yang mampu menyaring sesuatu yang kotor sehingga menghasilkan yang baik-baik. Maka naik dia ke atas bukit itu dengan perasaan-perasaan yang positif semuanya. Positive thinking kepada Allah. Tidak pernah berpikir yang negatif. Dia nggak pernah berpikir kenapa Allah jadikan saya begini, kenapa sulit, tidak ada. Ketika Anda berpikir positif untuk mencari sesuatu, maka Allah akan naikkan Anda ke tempat yang tinggi untuk mendapatkan kenikmatan rezeki darinya. Itulah kenapa sampai sekarang diabadikan dengan nama Bukit Safa. Karena di tempat itu pernah ada orang yang punya pikiran safa, bersih, bening pikirannya dengan Allah walaupun dalam kesulitan yang nyata. Saya tanya pada Anda, berapa kali Anda berpositif thinking kepada Allah ketika Anda diuji dengan kesulitan yang tidak lebih parah dibandingkan dengan Ibunda Hajar alaihissalam? Berapa kali Anda mengeluh? Berapa kali Anda menyalahkan Allah? Berapa kali Anda saling menyalahkan di rumah tangga? Istri nyalahkan suami, kamu nih yang gak benar mencari rezeki. Hah? Kamu yang kurang sabar, dua-duanya yang salah. Kenapa tidak saling mendukung? Kenapa nggak saling menguatkan seperti Ibrahim menguatkan Hajar? Seperti Hajar minta didoakan kepada Ibrahim, dukung. Karena rezeki itu kita terukur. Tapi Allah berikan ujian untuk menata kesabaran sehingga melahirkan pahala. Naik ke sofa. Begitu naik melihat di kejauhan, ada harapan yang sangat dalam untuk diraih. Harapan kuat yang ingin diraih disebut dengan marwah. Maka terlihat seperti oase, turun jalan. Begitu semakin dekat terlihat seperti oase. Ya, nampak dipercepat. Di situ sekarang digambarkan dengan simbol yang lampu hijau itu. Ya, Anda lewat situ berlari dari kecil. Kan? Yang perempuan dipercepat walau tanpa berlari. Cepat. Sampai ke tengah-tengah ragu lagi. Tapi kemudian tempuh lagi. Ada naik lagi ke atas. Begitu sampai sana ternyata itu semua bukan seperti yang diharapkan. Fata morgana saja. Nggak ada oase. Balik lagi lihat seperti di sofa. Balik. Sampai 7 kali. Yang paling mengesankan ketika sampai ke marwah itulah badai yang ke-7. 1 ke marwah, 2 ke sofa. 3 ke marwah, 4 ke sofa. 5 ke marwah, 6 ke sofa. 7 ke marwah. Ingat sa'i itu pasti 7 kali. Dimulai di sofa, berhentinya pasti di marwah. Jadi kalau ada yang berhenti di sofa, itu pasti yang pertama kemungkinan 6 kurang. Atau dia terlampau soleh 8 misal. Ya, tapi pasti berhentinya di marwah. Jelas ya? Berhenti di marwah. Yang paling dahsyat ketika berhenti di marwah, tiba-tiba anaknya, tangisannya semakin keras. Kan? Dikejar, begitu dikejar ternyata hentakan kaki anak itu dari hentakannya keluar air. Kata ibunya, zam.
Ibunya tidak mengatakan ijma, 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 ijma atau ati, 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 ati. Kalau ijma cuma kumpul, kumpul, kumpul. Kalau zam bukan. Zam itu artinya kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Kata ibunya zam, 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 zam. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Sampai hari ini air itu tidak pernah berhenti. Dan bukan hanya sekedar cukup untuk Ismail alaihissalam dan ibundanya alaihissalam, tapi untuk semua keturunannya bahkan sampai umat manusia kekinian. Berapa abad sudah terlewati? Kita saja ke Nabi Muhammad itu 15 abad. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi. Setiap generasi bisa ribuan tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adli, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahud, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam. 29. Dan bertahan sampai sekarang. Pertanyaan saya, maaf ya. Siapa yang berusaha keras untuk mencari air itu? Ibunya. Siapa yang dapat airnya? Anaknya. Padahal ketika anaknya disimpan tadi, dia pun bergerak. Tanyakan pada para ibu yang mulia itu ketika memberikan ASI. Apakah kalau seorang anak merasa kehausan ingin mendapatkan ASI, tangannya diam? Tidak. Pasti bergerak. Kakinya bergerak. Apalagi kalau lama nggak dikasih, bergerak. Kan saat ibunya bolak-balik itu anaknya bergerak. Tangan bergerak, kaki bergerak. Kenapa air nggak keluar? Kenapa zam-zam nggak ada? Yang ada itu ketika ibunya bolak-balik, bolak-balik. Kok tiba-tiba muncul pada saat itu? Begitu perih usaha ibundanya. Naik turun, maksimal dia. Tiba-tiba hentakan yang selanjutnya. Begitu sampai di Bukit Marwah, keluar. Yang usaha ibunya, yang dapat rezeki anaknya. Coba bayangkan. Saya mau belajar yang pertama dulu. Kesimpulan pelajaran yang pertama, ketika Anda berikhtiar teman-teman, itu boleh jadi mungkin bukan satu pertama kali ikhtiar. Yang ketujuh kali itu baru Allah berikan. Yang enamnya itu bukan gak ingin ngasih. Tapi Allah ingin berikan pahala buat antum. Tuh doa yang diperbanyak itu. Sekali ikhtiar belum dapat, bukankah tahajudnya nambah? Bukankah istighfarnya nambah? Istighfar menggugurkan dosa. Bukankah doanya bertambah? Doa memperbanyak lagi keberkahan. Dia Allah ingin mengampuni dosa antum lewat istighfar. Sebab kalau nggak dipaksa begitu, dosanya semakin banyak. Sedangkan Allah punya sifat sayang. Tuh antum yang jarang tahajud dipaksa, yang jarang puasa dipaksa. Sehingga dengan itu pahala terakumulasi. Nanti kalau sudah banyak pahalanya, fulan, dosa kamu sudah saya ampuni, pahala sudah banyak, ke surga sudah siap. Nih saya berikan hasil kamu yang kemarin. Ayo silakan nikmati sepuas-puasnya. Nanti di akhirat saya berikan lebih daripada apa yang kamu dapatkan sekarang. Sampai kamu merasa puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Akan diberikan oleh Rabbu sampai kamu ridha dengan semuanya itu. Itu maksudnya. Jadi kalau ibunda kita Hajar alaihissalam 7 kali berusaha tidak pernah menyerah dan berhasil memaksimalkan potensi dirinya di hadapan Allah, sabar, berdoa, kebaikan. Beliau itu istri Nabi, Bu, dijamin surga, dekat dengan Allah, mulia sifat. Jadi muliakan kisahnya bahkan dalam Al-Quran. Berusaha ikhwan 7 kali tanpa putus asa dan dapat rezeki dari Allah mengalir sampai sekarang. Antum itu siapa? Istri Nabi juga bukan. Antum juga sama. Silakan, sahabat juga bukan, tabiin juga bukan, imam juga belum tentu, makmum kadang-kadang. Ayo coba cek, ibu demikian adanya, surga belum terjamin. Kisah ibu nggak pernah disebut di Quran, cari ibu nggak ketemu, cari. Lantas siapa Anda baru sekali berusaha sampai mengeluh, kemudian bernegatif thinking kepada Allah? Apa engkau tidak sayang lagi kepadaku ya Allah? Ya Allah, aku sudah tahajud, aku sudah puasa, kenapa belum turun juga? Belum banyak. Ayo, naikkan lagi. Itu yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Nah, kalau Anda mengerti tentang ini, apalagi nanti rezeki di rumah tangga, cukup suami berikhtiar, maka Allah datangkan rezeki sekeluarga. Jelas? Nah, jadi jangan berputus asa Anda ketika berikhtiar, karena ketika Allah tetapkan, Allah akan jamin. Cuma mungkin kadang-kadang Anda mesti naik turun, kadang di atas seperti di sofa, kadang turun ke bawah, kadang datar, kadang mesti naik lagi. Itu biasa, itu gambaran. Setiap hari kita berusaha. Kalau sehari nggak dapat, hari kedua nggak dapat, hari ketiga. Itu yang dimaksud dengan sa'i 7 kali bolak-balik. Tawaf berkeliling 7 kali dalam sehari, 7 hari dalam sepekan. Terus cari dengan maksimal. Itu yang dimaksudkan dengan rizki yang pertama. Ada yang kedua. Yang kedua ini rizki yang sangat dahsyat. Karena ketika satu orang berusaha, yang lain yang mendapatkan bagiannya. Satu berusaha, yang lain dapat semua.
Apakah rizki yang kedua ini? Itulah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Oh, itu luar biasa, Bu. Pokoknya kalau ibu siapkan sekarang, itu yang dahsyatnya kadang anaknya yang ibu siapkan, tiba-tiba orang tuanya dapat, temannya dapat. Yang hebat, dia yang usaha, tiba-tiba yang lainnya dapat, bukan cuma dunianya. Masya Allah, umroh dia dapat, haji dia dapat, kemuliaan dia dapat. Ada luar biasa dan ayatnya sangat menarik, pernah dipraktekkan dan hasilnya berhasil. Apa bentuknya? Bulan depan kita bahas. Ya. Sabar ya, sabar. Bukankah sabar ada pahalanya? Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga Allah muliakan. Mana DKM-nya? Tua DKM? Saya titip ini atau nanti saya titipkan Pak Surya. Insya Allah nanti bagi yang berminat tinggal diambil dari beliau. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.